Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen konflik yang diampu oleh Bapak Rizky Syafil SHI MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai konflik kontemporer dan akarnya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Gusmadea Afifah, yang kedua adalah Novrianisa Indras, yang ketiga Gusti Rahayu, yang keempat Eri, yang kelima Naufal Elsando Zeska, dan yang keenam adalah Aprilia Anggita. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama adalah konflik rasial dan primordial. Yang pertama, konflik rasial. Konflik rasial adalah pertentangan satu kelompok atau ras yang berbeda karena kepentingan dan kebudayaan yang saling bertabrakan, yang umumnya terjadi karena satu ras merasa sebagai golongan yang paling sempurna dan unggul dibandingkan ras yang lainnya. Contoh dari konflik rasial ini adalah konflik antara seorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam. Dampak dari konflik rasial adalah yang pertama, hancurnya kesatuan dalam struktur kemasyarakatan. Nah, semakin banyak jumlah individu yang terlibat dalam konflik, maka dampak terhadap keretakan dan kehancuran pada kesatuan dan persatuan juga semakin besar. Yang kedua adalah perubahan kepribadian dalam diri individu. Nah, dampak yang paling dirasakan oleh seseorang yang memiliki konflik adalah perubahan kepribadian. Dalam hal ini, seorang individu yang terlibat konflik akan mempengaruhi psikologis dan sifatnya. Yang ketiga adalah jatuhnya korban jiwa karena konflik dan kerugian harta benda. Dampak yang paling negatif dan merugikan bagi masyarakat yang berkonflik adalah jatuhnya korban jiwa serta kerugian harta benda. Konflik yang awalnya kecil kemudian menjelma menjadi konflik besar dan menyebabkan beberapa pihak menghalalkan jalan kekerasan demi mencapai tujuan. Yang keempat adalah munculnya dominasi atas kelompok pemenang terhadap kelompok yang kalah. Nah, setelah terjadinya konflik, kelompok yang menang akibat konflik tersebut akan merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada kelompok yang kalah. Yang kelima adalah terganggunya stabilitas ekonomi. Mengapa hal ini terjadi? Penyebab utamanya adalah bahwa pada wilayah yang berkonflik maka transaksi perekonomian tidak akan berjalan sebagai semestinya. Yang keenam, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuh adalah adanya pihak yang melakukan provokasi sehingga melibatkan banyak pihak terseret konflik. Nah, pada kenyataannya ada saja yang memanfaatkan kondisi ini untuk memperkeruh suasana. Nah, selain itu juga mereka akan berusaha untuk membuat dan menyeret lebih banyak pihak ke dalam konflik tersebut. Yang kedelapan adalah masyarakat merasa terancam karena stabilitas keamanan terganggu. Yang kesembilan, mengganggu jalannya roda pemerintahan, dan yang ke-10 adalah timbulnya kerusuhan dan kekerasan. Baiklah, selanjutnya yaitu primordial. Primordial adalah bentuk sikap yang tumbuh dari ikatan berlebihan yang dibawakan sejak lahir. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh sikap primordial adalah memunculkan diskriminasi, konflik, mengurangi objektif atas ilmu pengetahuan, dan menghambat hubungan antar kelompok. Primordialisme merupakan suatu perasaan-perasaan dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak lahir. Primordialisme sangat berpengaruh pada pola perilaku individu dalam hubungan sosial. Primordialisme dapat menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari kebudayaannya dan juga memiliki rasa kesetiaan yang sangat tinggi. Apabila seseorang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang multikultural, maka sikap primordialisme akan dapat memicu konflik sosial yang tentunya dapat memecah belah kerukunan antar warga. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang masyarakat dan negara. Dalam konteks pemikiran politik modern, membahas tentang relasi masyarakat dan negara akan memunculkan asumsi dasar antara seberapa kuatnya posisi masyarakat berhadapan dengan negara, atau malah justru negara yang lebih kuat sebagai alat penindas rakyat. Pada kalangan intelektual barat, terjadi perbedaan polemik konsep negara dan masyarakat. Menurut John Locke dan J.J. Rawls memandang bahwa rakyat sebagai penguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai fungsi penyajian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat
berdasarkan hukum alam dan setiap orang bertindak secara alamiah. Marx juga berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah aparat atau mesin operasi dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-alat produksi atau kaum kapitalis dan pemegang kekayaan distribusi, kekayaan yang mencelakakan kelas pekerja. Gramsci dalam pemikirannya di antara negara dan civil society senantiasa terdapat suatu hubungan timbal balik. Sementara menurut Antonio Gramsci, tidak memahami civil society sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Thomas Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan pada negara, karena kalau tidak, warga akan saling bentrok dalam memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Dan pandangan Hobbes tersebut diperkuat Fukuyama, karena dalam pandangannya, negara harus diperkuat, yang ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkan ditaati oleh masyarakat. Tujuan negara dalam perspektif ilmu politik. Kemunculan negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu atau individu tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan paling tinggi dan mulia. Menurut Isjawara, terdapat 8 teori tinggi negara, yaitu anarkisme, individualisme, sosialisme, komunisme, sindikalisme, guild, sosialisme, fascisme, soletisme, empiris, yang merupakan syarat tercapainya tujuan negara. Sebab negara harus dirumuskan dengan jelas. Tujuan negara juga tergantung pada kondisi ruang dan waktu, serta sifat sebuah kekuasaan atau rezim. Selanjutnya yaitu relasi masyarakat dan negara dalam legitimasi kekuasaan. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Harold juga berpendapat kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lainnya. Max Weber membagi legitimasi menjadi 3 macam, yaitu tradisional, karismatik, dan rasional legal. Ada banyak teori yang muncul dalam memperbincangkan dari mana kekuasaan itu bersumber. Teori tersebut ialah teori ketuhanan dan teori kekuatan. Teori klasik menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk memerintah. Selanjutnya yaitu hubungan masyarakat dan negara. Yang pertama yaitu kebebasan dalam bentuk kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu relasi masyarakat dan pemimpin. Sejak munculnya globalisasi dan modernisasi yang dianggap oleh sebagian orang sebagai peluang yang luar biasa hebatnya, dampaknya pun besar, terutama terhadap nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat sehingga muncullah konflik untuk menghindari terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Di masa lalu, hampir setiap saat kita selalu diingatkan, diperdengarkan dan diperlihatkan suatu kata-kata yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun upaya yang dilakukan, hampir semuanya mengarah pada kepentingan rakyat banyak dan kebersamaan. Itu hampir di setiap kesempatan selalu digunakan baik oleh pemimpin pemerintahan, LSM, dan berbagai media massa, baik melalui radio, televisi, dan surat kabar nasional. Baik, selanjutnya industrialisasi. Secara konseptual, industrialisasi adalah perubahan sosial ekonomi di mana orang-orang ditransformasikan dari tahap pra-industri yang mana pendapatan per kapita terakumulasi terendah ke tahap industrialisasi. Jadi, industrialisasi bukan hanya transformasi ekonomi tetapi juga transformasi sosial. Melalui industrialisasi, ekonomi dari suatu negara akan ditransformasikan secara dramatis sehingga dengan jalan mana produksi komoditas material dimekanisasi secara meningkat sejak manusia atau pekerja binatang ditempatkan kembali secara meningkat dengan yang lain. Sumber-sumber energi mineral utama secara langsung penggunaan ke produksi komoditas yang berguna. Kemudian
industrialisasi adalah satu kejadian khusus menyangkut fenomena universal tentang perubahan perdagangan dan ekonomi manusia. Industrialisasi merupakan tahap penting dalam usaha negara berkembang meningkatkan kemakmurannya, termasuk juga mengatasi masalah-masalah pengangguran serta meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan. Ada juga dampak positif dan negatifnya. Yang pertama positif. Peningkatan pendapatan nasional memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Kemudian standar hidup yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi, peningkatan neraca pembayaran, menstimulasi kemajuan sektor lain, peningkatan peluang kerja, spesialisasi pekerja lebih besar. Kemudian yang negatif. Yang pertama, urbanisasi akibat industrialisasi, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama yaitu kapitalisme. Istilah kapitalis berasal dari kata kapita, yaitu kapital dari bahasa Latin caput yang berarti kepala. Kapitalisme pertama timbul dalam abad ke-12 dan abad ke-13, yang berarti dana-dana, persediaan barang dagang, jumlah-jumlah uang, dan uang yang berbunga. Weber mengemukakan bahwa istilah kapitalisme berlaku pada situasi di mana keadaan ekonomi suatu masyarakat atau suatu kelompok terutama dipengaruhi dengan cara-cara kapitalis. Braudel menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja menelusuri tahap-tahap usaha kapitalis yang makin lama menguasai perekonomian Eropa. Selanjutnya adalah gender. Secara umum, konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya masyarakat di mana kita hidup, termasuk harapan-harapan yang diinginkan, bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya. Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap, tindak atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu mengenai ideologi. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideologia, yang berarti ajaran mengenai ide, dan merupakan komposisi dari pengertian ide, yang artinya gagasan atau fenomena, dan logos yang artinya akal. David Miller dalam Kusuma Hamid Jojo 2015 merumuskan, ideologi sebagai seperangkat kepercayaan mengenai alam sosial dan politik yang secara bersamaan memberikan makna kepada sesuatu yang berlangsung dalam masyarakat dan membimbing respon praktis kita terhadap ideologi adalah sistem keyakinan, sistem nilai, dan emosi-emosi yang menentukan tindakan kolektif. Ideologi menurut Marx, ideologi bukan saja kesadaran yang keliru, tetapi juga digunakan oleh penguasa untuk menyembunyikan kepentingan tertentu. Kaum pemikir yang ada disubordinasi oleh kaum penguasa untuk memproduksi pengetahuan yang menjamin terpeliharanya posisi kelas penguasa. Dalam ideologi Pancasila, tertib politik akan terwujud apabila individu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sistem politik Indonesia, termasuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kesejahteraan akan terwujudkan jika individu diberi kebebasan tanpa ada hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini adalah merupakan pandangan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ideologi Pancasila memandang bahwa kesejahteraan akan tercapai ketika individu dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak mematikan aktivitas ekonomi individu lainnya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi yang dikejar oleh ideologi Pancasila agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.